أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Amma ba'du jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir surat Fatir ya. Ayat 29 ya. Halaman mushafnya 437 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب
libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Innal ladzina, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yatsluna mereka membaca kitaballahi kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an wa aqamu dan mereka menegakkan as-salata salat wa anfaqu dan mereka infak mimma dari apa saja razaqana yang telah kami rezekikan hum kepada mereka sirran saat sendirian rahasia wa alaniyatan dan saat terang-terangan ya atau di keramaian yarjuna mereka mengharapkan tijaratan perniagaan perdagangan lan tabur yang tidak pernah bangkrut. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita ada tiga amalan utama yang selalu mendatangkan keberuntungan ya. Orang itu kan senang mencari keberuntungan nasib ya. Keberuntungan hidup ya, kesuksesan, kebahagiaan. Yang mana keberuntungan dan kebahagiaan itu tidak pernah rugi ya. Alias tidak pernah sirna ya, tidak pernah bangkrut ya. Jika orang mengamalkan tiga perkara tadi ya. Yang pertama adalah yatsluna kitaballah, yaitu membaca Al-Qur'an ya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang infak ya. Orang yang kedua adalah orang yang menegakkan salat. Yang ketiga adalah orang yang membiasakan infak ya. Jadi tiga itu ya, baca Quran, kemudian tegakkan salat, yang ketiga biasakan apa? Infak ya. Ini tiga amalan utama yang siapapun ketika mengerjakan tidak pernah rugi ya. Jadi tidak pernah rugi, tidak pernah bangkrut ya. Karena itu perniagaan yang hakiki ya, perdagangan yang hakiki, bisnis yang hakiki ya. Jadi kalau
interaksi antara Allah dan hambanya itu, kalau Allah ke hambanya itu selalu ada balasan gitu ya. Jadi tidak ada amalan yang sia-sia, selalu diiringi dengan iming-iming ya, balasan ya, diiming-imingi balasan. Nah balasannya itu berupa akad bisnis yang tidak pernah rugi ya. Jadi kita sedang berbisnis dengan Allah. Nah bisnisnya ini 3 ini ya, baca Quran, sholat, dan infak. Nah ketika orang melakukan 3 hal ini, berarti dia sedang berbisnis dengan Allah ya. Dan kalau orang bisnisnya dengan Allah kan nggak pernah rugi ya, karena Allah nggak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah menzalimi ya, Allah tidak pernah curang ya. Berbeda kalau manusia bisnis dengan manusia ya. Jangankan orang lain, terkadang kawan sendiri nipu ya. Jangankan kawan, kadang keluarga sendiri juga nipu ya, demi keuntungan, sehingga merugikan salah satu pihak. Nah itu manusia kalau dengan manusia ya. Tapi kalau manusia dengan Allah ya, manusia bisnis dengan Allah, itu tidak pernah rugi ya. Itu tidak pernah rugi ya. Jadi oleh karena itu bisnislah bersama Allah dengan 3 perkara ini. Pertama baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga adalah membiasakan infak. Nah kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sholat ya. Yang pertama adalah baca Quran ya. Membaca Al-Quran. Innal ladzina yasluna kitaballah. Jadi orang-orang yang mereka mau membaca Al-Quran. Maksud membaca di sini adalah satu ya, dia memang membaca, belajar membaca. Kenapa membaca Al-Quran itu tidak pernah rugi? Ya iya, kita baca 1 huruf saja dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat ya. Orang membaca alhamdu ya, baru alhamdu itu kan ada 5 huruf ya. Alhamdu ya, alif lam ha mim dal, 5 kan. Orang baru baca alhamdu yaitu 50 pahala ya. Jadi bonusnya itu bukan 2% atau 5% ya. Bonusnya itu 1000% ya, 10 kali lipat ya. Nah, ini keutamaan ya. Jadi keutamaan orang membaca Al-Quran. Jadi nggak pernah rugi itu. Karena nggak pernah rugi ya, kita bersemangat ya, berlomba-lomba untuk membacanya, karena nggak pernah rugi ya. Kalau kita ke pasar ya, atau ke supermarket, beli 1 gratis 1 aja udah rebutan, betul kan Pak ya? Iya kan? Beli 1 gratis 5, apalagi itu pasti mak-mak itu jubel ya, ngantri ya. Tapi itu tidak pernah ada ya, di mall manapun, pasar manapun nggak ada itu. Jadi tidak pernah ada terjadi, baik transaksi online maupun transaksi biasa di pasar, nggak ada itu. Orang beli semangka 1 dapat 10 kan, nggak ada itu, nggak pernah ada. Kenapa? Karena pasti merugikan salah satunya. Ya nanti yang jualan pasti rugi lah.
beli 1 kok dapat 10, kan nggak ada itu ceritanya. Walaupun orang cuci gudang pun nggak ada, dan nggak akan terjadi itu. Nah itu kalau bisnis dengan manusia ya. Tapi kalau bisnisnya dengan Allah ya, baca Quran 1 huruf dikasih bonus 10 kali lipat oleh Allah ya. Bayangkan itu ya, Al-Quran berapa hurufnya itu ya. Jadi berjuta-juta atau bermiliar pahala yang didapat bagi siapa saja yang mau baca Quran ya. Makanya sahabat dulu dibuat simulasi target oleh Nabi, ditargetkan ya. Biasanya kalau orang bisnis kan punya target ya, marketingnya, penghasilannya, ya, penjualannya sehari berapa, ada target, seminggu berapa, ya, sebulan berapa. Dalam baca Quran juga ada target. Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fi syahrin, khatamkan Al-Quran setiap sebulan sekali ya. Jadi ada target sebulan sekali ya. Berarti kita punya kebiasaan sehari 1 juz ya. Kalau kita ngelihat halamannya sih berat ya, 1 juz sehari 20 halaman itu lebih ya, 21, 20 ya. Tapi kalau yang kita lihat adalah pahala gitu ya, ya pahala, maka tidak ada ya, tidak ada rasa malas ya. Karena biasanya kalau orang cari keuntungannya lebih besar kan dia mau borongan ya, dia mau lembur ya, bonusnya banyak kan. Nah jadi seperti itu Nabi memerintahkan ya. Jadi makanya makruh ya kalau kita lebih dari 40 hari belum mengkhatamkan Al-Quran. Sebagian ulama memakruhkan ya. Jadi karena Nabi tadi menyarankan ya kepada umatnya sebulan sekali khatam ya. Berarti diprogramkan ya. Kalau sudah bacanya lancar itu maksimal 30 menit Pak ya. Kalau cepat itu 15 menit juga bisa ya, 1 juz itu. Kalau lancar ya. Kalau nggak lancar ya bisa sejam, bisa 2 jam. Kalau nggak lancar lagi bisa 5 jam. Itu kalau mau ya. Jadi sebenarnya menyediakan waktu ya. Misalkan kalau biasa ba'da subuh sampai syuruk itu bisa Pak. Jadi misalkan ba'da subuh jam 5, dia duduk nanti sampai jam 6, ya itu bisa 1 juz bisa baca itu ya. Kalau tidak ada kegiatan lain ya. Kalau ada kegiatan lain sibuk ya, ya kita ini emang lebih sibuk daripada Nabi. Kadang itu sok sibuk manusia itu ya. Padahal enggak ada manusia lebih sibuk dari Nabi. Nabi itu kalau siang hari dia jihad, malam hari tahajud. Itu Nabi ya. Bayangkan jihad itu kan repot dalam arti berat gitu ya. Berhadapan dengan musuh, harus ngatur strategi, berjalan kaki, naik kuda, ngatur pasukan. Bayangkan kalau itu ada 10.000 orang berangkat, belum menyiapkan konsumsinya, itu kayak apa? Repot dan sibuknya Nabi. Tapi ya tetap baca Quran ya, tetap membaca apa? Al-Quran. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya. Alasannya itu ya agak males saja gitu. Alasannya memang males atau nganggur atau banyak hal yang lain yang itu bersanding nggak bermanfaat yang dilakukan ya. Jadi disuruh sebulan sekali, kalau bisa 20 hari sekali, kalau bisa 15 hari sekali khatam, kalau bisa 10 hari, kalau bisa 7 hari ya.
itu diprogram ya. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan membaca ini adalah orang yang ngaji ya, ngaji maknanya, ngaji tafsirnya, mentadaburi makna ayat ya. Itu juga disebut membaca. Jadi membaca dengan cara dingajikan ya, ditafsirkan ya. Belajar seperti ini tuh bagian dari membaca, belajar membaca. Nah, itu juga masuk dalam kategori ayat ini ya. Ngaji ya. Karena orang yang ngaji seperti ini itu dihadiri oleh para malaikat ya, diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca, dingajikan. Itu malaikat itu berbondong-bondong ya. Karena Quran tidak diturunkan ke malaikat ya. Quran itu diturunkan untuk manusia, jamaah. Tidak diturunkan di tengah-tengah malaikat. Makanya malaikat itu ngaji, mereka mendengar, mereka hadir ketika Quran ini dibacakan atau dingajikan ya. Hadir itu. Ya. Bahkan berebutan mereka memungut dari satu persatu dari mulut orang yang sedang membaca Al-Quran. Itu dipungut satu-satu jamaah. Malaikat memungut satu-satu. Berebutan itu ya. Kalau yang membaca Qur'annya itu gosok gigi ya. Kalau tidak gosok gigi, malaikat itu hanya mendengar saja, tidak mau memungut ya. Karena bau jigong, malaikat nggak mau juga bau jigong ya. Jadi malaikat itu tersakiti dengan bau juga ya. Makanya kita apalagi makan jengkol, makan pete, habis makan duren ya, bau-bau yang menyengat itu malaikat nggak mau juga ya. Bersih ya. Jadi kalau mulutnya bersih, itu malaikat mau memungut satu persatu ayat yang dibaca. Innalillahi malaikah yatufun ya. Jadi Allah itu punya malaikat yang kegiatannya itu pelesiran saja, bolak-balik ya, naik turun keliling. Itu malaikat sayyar ya, malaikat yatufun. Kerjanya tawaf aja, malaikat itu keluyuran ya. Pelesiran itu dia mondar-mandir untuk apa? Untuk menghadiri atau memungut ya kebaikan-kebaikan yang ada pada manusia ya. Dan mereka menjadi saksi. Jadi tidak hanya malaikat raqib atid saja ya yang mengiringi manusia, tidak, ada malaikat lain yang kerjaannya itu pelesiran tahu kan, bolak-balik gitu ya. Jadi ya jalan-jalan nah gitu, keliling ya, jadi keliling. Malaikat juga jalan-jalan, tapi jalan-jalannya enggak jalan-jalan apa rekreasi, bukan ya. Bukan, jalan-jalannya itu untuk memungut ya. Oh, ini ada majelis taklim di Al-Muhajirin, ayo datang yuk. Itu namanya malaikat yatufun. Datang dia. Kita enggak melihat. Nanti di rumah ini, di rumah Pak Haji atau di rumah Pak RT lagi baca Quran, ayo ke sana yuk, kita kunjung. Itu namanya malaikat yatufun ya. Makanya mereka mondar-mandir itu untuk mencari dan menghadiri siapa saja yang melakukan kebaikan, khususnya orang-orang yang membaca apa tadi? Quran ya. Nah, itu makna yang kedua ya. Jadi dia baca, dia ngaji. Yang ketiga dia hafal ya, dihafalkan ya. Dihafalkan. Jadi dihafalkan kalau mampu sebisanya ya.
yang bisa dihafalkan, kan Quran bisa dihafal. Nah kalau tidak bisa itu semua, nggak bisa baca, nggak bisa ngaji, atau nggak bisa menghafal, minimal dia menjadi simpatisan ya, menjadi penggemar atau simpatisan. Nah itu masuk juga ya, simpatisan itu masuk juga ya, artinya penyokong ya, pendukung, menjadi donatur, menjadi muhsinin ya, menjadi pendukung. Itu juga masuk ya dalam kegiatan ini. Walaupun dia nggak ahli Quran ya, nggak ahli baca Quran ya, nggak ahli tafsir, nggak ahli ngapal Quran juga ya. Saya kemarin kedatangan tamu itu di kantor itu, ada orang itu kerjaannya cari rumah kosong. Saya tanya untuk apa Pak? Katanya, ya saya sekarang kerjanya cari rumah kosong Ustaz. Itu supaya dijadikan panti asuhan atau untuk rumah-rumah tahfidz. Saya bilang bagus itu ya. Saya bilang banyak orang yang rumah kosong tidak dipakai. Nah itu pakailah untuk kegiatan kebaikan, rumah Quran atau ya. Bahkan banyak dia pendukungnya, banyak sekali dia bikin itu ya, kerjaannya gitu aja keliling gitu ya. Nah kemudian banyak juga yang ketemu orang-orang baik yang mendukung kegiatan ya. Bahkan ada itu yang ngasih tempat, ngasih dana operasionalnya untuk anak-anak yatim itu. Dia cerita ada orang namanya Jimmy Hantu. Apa itu Jimmy Hantu? Jimmy Hantu ya itu ya. Tahu kan Jimmy Hantu? Saya tanya apa ya? Itu orang yang punya obat-obatan itu loh. Oh itu salah satunya, ketemu orang itu dia kasih juga untuk kegiatan rumah-rumah kosong tadi itu. Jadi rumah tahfidz atau anak-anak yatim. Saya bilang teruskan, bagus ya. Dan itu masuk dalam kategori kegiatan tilawah Quran ya. Jadi selain kalau memang bisa membaca, baca, bisa ngaji, bisa menghafal, tapi minimal jadi penggerak, nah gitu ya, penggerak. Ada juga orang nggak punya harta, nggak punya rumah, dia hanya punya ide penggerak ya. Itu juga masuk dalam kategori pendukung ya, simpatisan dalam gerakan tilawah ya, yatsluna kitab Allah ya. Itu termasuk perniagaan yang tidak pernah rugi ya, perniagaan yang tidak pernah rugi ya, perniagaan yang tidak pernah rugi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa aqamus shalah ya, perniagaan yang tidak pernah rugi lagi. Yang kedua adalah menegakkan salat, baik salat fardu, salat 5 waktu, atau salat sunnah ya. Hafizu ala sholawati was salatil wusta ya, wa qumu lillahi qanitin ya. Jaga salat 5 waktu dan jaga salat tengah ya. Salat tengah itu maksudnya salat asar ya, karena banyak orang lalai di salat asar. Jaga. Wa qumu, dan tegakkan kalian, lillahi, hanya untuk Allah, qanitin, dengan tunduk patuh ya, khusyuk. Nah itu orang yang tidak pernah rugi, tidak pernah rugi dari perniagaan. Jadi nggak ada ruginya orang sholat itu ya. Orang sholat itu nggak ada ruginya ya kan. Wong kita nggak pakai modal kalau sholat Pak ya, sarungan berangkat ke masjid ya. Coba bayangkan kalau itu ibadah di luar sana. Orang mau ibadah dia harus nyiapkan janur kuning, harus nyiapkan kemenyan, bunga setaman, nyiapkan api, nyiapkan
banyak itu, dadak bengek banyak sekali itu ya. Dan itu ribet ya, ribet sekali itu ibadah-ibadah di luar sana ya. Dan itu ada kasta-kastanya lagi ya. Kalau di kita sama orang, yang penting berangkat ke masjid ya, berangkat ke masjid, sholat ya sholat gitu ya. Tapi juga terkadang ya mikir juga ya, oh ini karpetnya sudah lama, ayo diganti bareng-bareng iuran gitu kan ya, mau itu juga. Ini AC-nya rusak ya, bareng ditanggung bersama ya, jangan sekedar sholat aja ya, bareng lah kita. Namanya masjid itu milik apa? Milik umat ya, milik kita ya. Kalau milik kita, kalau ada sesuatu yang rusak ya ayo diperbaiki, yang kurang ayo ditambah ya gitu. Jadi sama-sama merasa memiliki rumahnya Allah ya, rumah ibadah berupa masjid itu ya. Nah itu menegakkan sholat ya, jadi menegakkan sholat. Nah menegakkan sholat tidak ada ruginya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ya kan? Nah bahkan jamaah ya, nanti derajat di surga juga ditentukan sholat. Jadi kalau orang kepengen derajatnya bareng sama Rasulullah SAW, itu rajin sholat ya, khususnya sholat sunnah ya. Jadi ada orang itu yang bernama Rabi'ah al-Aslami ya, salah seorang sahabat yang biasa menyiapkan air wudhunya Nabi ya. Jadi air wudhunya Nabi itu udah disiapkan, karena zaman dulu nggak ada keran, nggak ada pam ya. Orang mau wudhu itu harus cari air jauh pak ya, cari sumur itu lumayan lah perjuangannya ya. Belum ada sanyo ya, belum ada pompa air. Maka sahabat saking cintanya kepada Nabi itu, mereka punya inisiatif untuk menyiapkan air wudhunya Nabi kalau Nabi mau sholat ya. Jadi Nabi nggak usah repot-repot harus cari kesana kemari air, tidak ya, udah disiapkan. Dan itu memang sunnahnya begitu jamaah ya. Jadi kita menyiapkan fasilitas ya untuk umat ya. Masjid siapkan keran, siapkan tempat wudhu ya, siapkan semuanya fasilitas. Tujuannya untuk memudahkan orang sholat. Itu memang dianjurkan ya. Pahalanya besar itu. Makanya Nabi menawarkan. Jadi Nabi itu kalau dibaiki maka Nabi membalas kebaikan ya. Selalu begitu ya. Kamu mau minta apa, kata Nabi? Mintalah sesuatu ya, barangkali nanti aku punya tak kasih gitu. Enggak ya Rasulullah, saya enggak minta apa-apa. Ya udah minta apa, coba minta ya. Akhirnya dia mikir, minta apa ya? Kalau minta duit, minta barang itu habis ya, hilang. Ini sayang nih, kesempatan baik Nabi lagi nawari ya, jangan disia-siakan. Akhirnya dia mikir, oh iya, saya minta ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Saya minta nanti saya jadi temanmu lagi di surga. Jadi mintanya itu berkelas gitu ya. Jadi pikirannya cerdas itu. Kalau minta duit habis ya, minta emas, dinar, dirham habis. Aku minta engkau ya Rasulullah supaya jadi temanmu di surga. Maka Nabi menjawab, enggak ada yang lain. Enggak ya Rasulullah, itu aja. Ya udah kalau gitu kamu tolong ya, tolong kamu komitmen ya dengan bikasroti sujud ya, dengan banyak sujud. Banyak sujud itu maksudnya banyak sholat sunnah.
Jadi banyak sholat sunnah itu menyebabkan orang itu semakin tinggi kan. Sekali sujud itu kan derajatnya naik. Banyak sujud berarti semakin banyak kenaikan levelnya deh. Sehingga sampai puncak paling tinggi ya, yaitu firdaus bersama Nabi. Nah ini sholat ya, makanya tidak pernah apa tadi rugi ya, tidak pernah rugi ya, itu sholat. Yang terakhir adalah infak ya, yang terakhir adalah infak. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari harta ya yang kami rezekikan. Jadi sama ya, orang infak itu nggak ada ruginya walaupun salah sasaran ya. Kadang orang infak salah sasaran itu pun nggak hilang, nggak. Karena sebelum harta kita itu sampai kepada orang yang kita tuju, itu pahala sudah ada gitu. Jadi jangan berpikir itu duitnya belum didistribusikan oleh panitia. Jadi bapak itu baru ngirim zakat atau infak, entah diantar langsung atau ditransfer, itu pahalanya udah sampai gitu. Oh jangan udah ditransfer, baru niat aja udah sampai kok, dapat pahala 1. Tapi kalau udah dilaksanakan, dia infak, zakat, wakaf dan seterusnya, itu sampai pahala itu ya. Jadi pahalanya udah sama-sama kayak orang korban ya, ibadah korban itu darah belum netes ke tanah itu pahalanya udah sampai kepada Allah ya. Jadi budaya infak ya. Sirran wa alaniyah. Sirran itu sembunyi-sembunyi ya, khafiyah, sembunyi-sembunyi. Artinya tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak lihat. Itu ibaratnya begitu. Padahal yang namanya tangan kanan tangan kiri kan nggak pernah berpisah ya, pasti ngelihat dia. Tapi istilahnya dia infaknya sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, panitia nggak tahu ya, orang lain juga nggak ngelihat, istrinya juga nggak tahu ya. Kalau dia biasa infak itu sirran ya, dan pahalanya besar ya, pahalanya besar. Atau wa alaniyah, dan terang-terangan. Jadi infaknya itu kadang sembunyi-sembunyi ya. Dia punya program infak sembunyi-sembunyi dan juga punya program infak alaniyah, terang-terangan. Jadi terang-terangan itu maksudnya orang lain tahu ya, diumumkan kemudian dicatat ya. Dan itu bagus ya, karena apa? Untuk memotivasi, mengajak yang lain supaya ikut-ikutan infak itu. Bukan karena riya, bukan. Jadi terkadang infak secara terang-terangan itu bagus. Kenapa? Ya karena supaya memotivasi yang lain supaya ikut apa? Infak. Jadi nggak ada masalah. Mau infak apa tadi? Sembunyi-sembunyi silakan. Mau terang-terangan juga silakan. Dua-duanya itu ada maslahatnya. Tapi yang lebih bagus lagi dua-duanya dikerjakan gitu. Ya sembunyi-sembunyi dia infak, terang-terangan juga apa? Infak. Makanya redaksinya itu wah di sini dan bukan atau. Dan tapi apa? Bukan atau, artinya memang program dua-duanya bagusnya dilaksanakan ya, dilaksanakan. Jadi dua-duanya, karena kita nggak tahu juga mana yang diterima oleh Allah ini kan, mana yang diterima oleh Allah ya. Dan ada keutamaan khusus bagi yang sembunyi-sembunyi ya, karena dia nggak pamrih gitu ya. Kadang kalau orang terang-terangan itu adalah sedikit kadang ya rasa pamrih atau rasa ingin dihargai atau sifat pamer itu kadang muncul ya.
Tapi kalau sembunyi-sembunyi kan dia nggak ada kepentingan sama sekali kan. Ya, udah sembunyi aja, diinfakkan, orang tahu atau nggak urusan ya. Makanya besok pada hari kiamat orang yang biasa sedekah sembunyi-sembunyi itu dapat naungan ya, fasilitas VVIP di padang mahsyar. Di saat manusia semua kepanasan, berdiri berjongkok ya, nggak ada tempat duduk, nggak ada ruangan, semuanya di tempat terbuka, di lapangan panas. Dia dapat apa? Dapat naungan ruangan sendiri gitu, fasilitas VVIP, nggak kepanasan. Enak toh Pak? Enak. Yaitu salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang sedekah kemudian dirahasiakan, kemudian tangan kirinya aja nggak tahu apa yang disedekahkan tangan apa kanan. Itu ya. Jadi seperti itu. Pahalanya besar itu ya, pahalanya apa? Besar.